Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen Hakim-Hakim. Ya, Kristen Hakim-Hakim. Apa itu Pak, Kristen Hakim-Hakim? Nah, maka dari itu, dengarkan video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif mengenai Kristen Hakim-Hakim. Begini ceritanya, pengajaran yang melenceng, menyimpang, ya, sama sekali gitu ya. Jadi melencengnya bukan sedikit tuh ya. Ya kalau sedikit masih oke lah, ini melencengnya sama sekali gitu ya. Tentang apa? Tentang berkat dan kutuk, ya. Yang selama ini banyak diterima oleh orang-orang Kristen. Ya mungkin tidak semua, tapi tidak sedikit gitu ya. Membuat mereka justru menjadi orang-orang Kristen yang suka menghakimi sesamanya. Ya, pengajaran yang melenceng, ya, yang diterima oleh orang-orang Kristen selama ini bisa membuat mereka justru menjadi orang Kristen yang suka menghakimi. Nah, kira-kira inilah Kristen hakim-hakim. Nah, mari kita dengarkan lebih detail lagi. Di kitab Ulangan kalau kita lihat khususnya pasal 28. Pasal 28, kalau Anda baca itu pasal 28 ya, itu menerangkan panjang lebar tentang kutuk dan berkat. Ya, atau berkat dan kutuk lah ya. Kan posisinya dia taruh berkat terus kutuk gitu ya. Yang akan diterima oleh orang-orang Israel atas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Sekali lagi, berbicara mengenai berkat dan kutuk yang akan diterima oleh orang-orang Israel, ya, atas ketaatannya terhadap hukum Taurat yang sudah diberikan Tuhan untuk bangsa itu. Oke, mereka akan diberkati jika taat terhadap hukum Taurat dan dikutuk jika melanggar hukum Taurat. Ya, jelas di Ulangan pasal 28 itu menceritakan soal itu. Taat maka dapat berkat, tidak taat dapat laknat atau kutuk, kira-kira begitu. Oke. Berbagai macam berkat diterangkan di pasal 28 ayat 1 sampai 14. Sejumlah berkat itu diterangkan di situ. Orang-orang Israel yang mentaati hukum Taurat akan mendapatkan misalnya berkat atas kota, berkat atas ladangnya, ya, berkat atas buah kandungan istrinya, berkat atas hasil bumi, juga berkat atas ternak, berkat atas bakul dan adonan, menang melawan musuh kalau berperang, berkat atas lumbung, berkat atas segala usaha, menjadi bangsa yang ditakuti musuh, memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, serta tidak menerima pinjaman. Oke, diangkat menjadi kepala bukan ekor, dan dia akan naik terus, tidak akan turun. Kira-kira begitu janji berkatnya dari ayat 1 sampai 14. Adapun macam-macam kutuk itu dijelaskan juga di pasal 28 ini dari ayat 15 sampai 46. Banyak loh. 15 sampai 46. Lebih banyak ayatnya. Ya, kutuknya ini banyak. Apa itu? Orang Israel yang tidak taat terhadap hukum Taurat akan mendapat kutuk atas kota, kutuk atas ladang, kutuk atas bakul dan adonan, kutuk atas buah kandungan, kutuk atas hasil bumi dan ternak, kutuk atas segala usahanya. Oke, huru-hara sampai pada kepunahan. Ya, kutuk berbagai penyakit seperti sampar, batuk kering, aneka demam, sakit radang,
Dan mayatnya dimakan oleh segala burung, dibuat gila, buta, serta kehilangan akal, selalu sial, selalu diperas dan dirampas. Tunangan ditiduri orang, mendirikan rumah tapi tidak bisa menempatinya, meminjam dari orang lain, dan masih banyak lagi kutuk-kutuk yang bisa Anda baca sendiri. Menarik kan? Nah, bagaimana kita dengan orang Kristen? Padahal kita tahu bahwa orang Kristen tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kan nggak konsisten dong kalau pendeta selalu khotbah kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Amin. Tetapi kalau nakut-nakutin jemaat dipakai itu Ulangan 25. Bukannya 25 ya. Tadi Ulangan 28 maksud saya. Pasal 15 sampai pasal yang terakhirnya 46. Soal kutuk. Jadi di satu sisi dia bilang orang Kristen tidak terikat lagi dengan kutuk hukum Taurat. Amin. Tetapi kalau ngancam jemaatnya dia pakai kutuk hukum Taurat. Nggak konsisten dong coy. Tapi kenapa ya jemaatnya masih mau dibodohi ya? Saya bingung ya. Nah, kenapa kita orang Kristen tidak lagi hidup di dalam kutuk hukum Taurat? Karena konsekuensi segala kutuk hukum Taurat sudah dipakukan di kayu salib dengan disalibkannya Yesus. Mau bukti? Buka Efesus 2 ayat 15. Buka juga Galatia 3 ayat 13. Anda bisa baca di situ ya. Sudah dipakukan di kayu salib. Jadi mengindoktrinasi orang Kristen dengan khotbah tentang berkat dan kutuk atas ketaatan terhadap hukum Taurat tak lain dan tak bukan merupakan pembodohan yang luar biasa yang masih terus-menerus dilakukan terhadap jemaat-jemaat Kristen ini. Aduh, percaya saya dah, masih banyak khotbah-khotbah yang menggunakan ulangan tadi, ya. Nah, sehingga seharusnya orang Kristen itu mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Ya, bukan tunduk lagi terhadap hukum Taurat yang sudah dipakukan di kayu salib. Begitu coy. Oke. Nah, orang-orang yang akal budinya, padahal kan sudah dikasih tahu kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. 3 loh, hati, jiwa, dan akal budi. Mikir coy. Orang Kristen yang akal budinya berhasil dibodoh-bodohi terus-menerus inilah yang akhirnya menjadi hakim-hakim yang luar biasa hebat. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena begitu dia melihat ada temannya yang sedang moncer bisnisnya, bertambah kaya, baru dapat anak, baru dapat promosi langsung dianggap, wah ini orang sedang diberkati Tuhan nih. Ya, maybe yes, maybe no. Ya. Sebaliknya, begitu melihat temannya sedang kesusahan, kena PHK, apalagi lagi pandemi COVID gitu ya, ingin mendapatkan pinjaman, kena sakit keras, mungkin juga kena COVID, kena stres ya, rumah kena jara, terbakar, atau kena gempa bumi, tak kunjung dapat anak, langsung dihakimi sedang kena kutuk. Jahat kan? Jahat kan? Ya. Betul bahwa berkat Tuhan bisa membuat orang bertambah kaya, tapi jangan lupa juga setan yang membodohi jalan pikiran pengusaha sehingga mengambil jalan pintas, tipu sana, tipu sini gitu ya, curang, juga bisa bikin kaya. Jangan salah. Jadi bukan hanya berkat dari Tuhan, berkat dari setan juga bisa membuat orang jadi kaya, ya kan? Karena dia tipu sana, tipu sini, pintar menjilat ya, juga membuat seorang dapat promosi dengan mudahnya. Nah, seseorang yang diizinkan Tuhan kena tipu atau masalah, pastinya akan mengalami kesusahan. Pasti coy, dan perlu kita bantu. Sebagai orang percaya yang perlu membantu sesama kita. Ya musuh saja harus kita kasihi, masa sesama umat Tuhan tidak kita bantu? Ya kan? Kesusahan yang dihadapi itu bukanlah kutuk, tetapi justru anugerah. Baru dengar ya? Iya, kesusahan yang dihadapi oleh orang percaya bisa jadi itu anugerah.
Karena Tuhan bisa menggunakan kesusahan itu agar membuat orang itu diperbaiki lagi karakternya. Dan supaya lebih kuat lagi di kemudian hari setelah dia melalui kesusahan ini. Jadi beda ceritanya jika orang itu susah karena salah jalan. Ya kalau dia salah jalan ya dia harus bertanggung jawab. Kalau dia susahnya karena malas gitu ya, dipecat ya dia harus memperbaiki juga gitu ya. Atau jadi miskin karena suka berjudi ya dia harus perbaiki ya kan. Nah dengan begitu maka sama halnya dengan teman misalnya yang kena penyakit keras atau kena COVID gitu ya. Bila memang penyakit itu diizinkan Tuhan terjadi atas dirinya, tentu ada maksud tertentu. Atau karena sakit yang dibuatnya sendiri. Jadi ada orang yang sakit itu dibuatnya sendiri, misalnya makan sembarangan, tidak dijaga kesehatannya dan segala macam. Atau kalau dia sudah jaga kesehatan tapi tetap kena juga, ya itu ya sesuatu yang diizinkan Tuhan. Tentu ada maksudnya gitu. Biasanya itu dilakukan demi kebaikan orang itu. Ya misalnya kalau yang suka salah makan atau seenaknya makan, ya dia harus belajar makan lebih sehat. Bukan kena kutuk gitu coy. Jadi perlu hikmat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketimbang asal menghakimi. Oke? Pertanyaannya, apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen hakim-hakim yang sedikit-dikit menghakimi orang gitu ya? Menggunakan kitab ulangan tadi tentang berkat dan kutuk. Astaga, kalau masih, bertobatlah. Oke? Atau jika Anda masih sering mengkhotbahkan ya firman dari atas mimbar menggunakan kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 46 komplit tentang berkat dan kutuk ya untuk menakut-nakuti jemaat, Anda juga perlu bertobat. Karena ayat itu tidak untuk orang Kristen plek gitu. Ya orang Kristen harus belajar mengenai berkat dan kutuk orang Israel. Dengan kata lain, ya kita juga harus hidup taat, tetapi bukan dapat kutukan seperti itu ya. Jadi jangan bodoh ya. Oke? Jadi demikian saja, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.